A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lur, saudara-saudaraku semua yang ada di Nusantara, saudara-saudaraku yang ada di seluruh dunia, muslimin dan muslimat. Selamat sampai ketemu lagi dengan Mas Peci channel lur. Ya, terima kasih yang sudah subscribe, ya, yang sudah share, yang sudah like. Terima kasih banyak. Semoga menjadi keberkahan buat saya dan kita semua. Juga bagi yang belum, monggo di subscribe-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lur tentang apa ya? Berbagai murid-murid sebenarnya kan. Terlebih ini kan kalau memang dia sudah muncul, ya kan, ini insya Allah saya akan membahas tentang murid-murid beliau seperti itu, ya kan. Insya Allah banyak, ya kan. Semuanya, ya kan, murid-murid beliau itu oleh Allah itu diberi apa ya, sebelum bertemu beliau, ya kan, murid-muridnya itu salah satu murid atau semuanya lah, sebagian besar mereka itu kena musibah, ya kan, entah itu kena sakit seperti itu. Kebanyakan sebagian dari mereka itu seperti itu, entah itu kena santet atau kena guna-guna atau apa, terus berobat kemanapun, ya kan, berobat kemanapun nggak ada yang cocok itulah, atau nggak sembuh. Insya Allah seperti itu sebagian murid-muridnya seperti itu. Karena lantaran penyakit itulah kena seperti itu, mereka sebagian murid beliau itu oleh Allah digerakkan seperti itu menuju ke tempat Sang Satrio Piningit ini seperti itu. Sebelum menjadi muridnya, entah itu kan karena lantaran sakit atau apa, ya kan karena sakit lah itu. Sebagian yang karena sakit oleh Allah itu digiring ke tempat beliau seperti itu. Dan mereka pun berobat kemana-mana, nggak sembuh lah, nggak jodoh seperti itu. Terus oleh Satrio ini kan seilmunya kan, pengetahuan kan dari Allah, ya kan, ya mungkin dengan mudah beliau menyembuhkannya seperti itu. Kan sekarang kan zamannya seperti ini, ya kan, kalau nggak ilmu ya kena seperti itu, ya kan. Kalau nggak punya ilmu, kanuragan atau itu apa, itu pasti ada yang kena seperti itu. Entah itu kena guna-guna, sihir, seperti itu. Karena lantaran itulah sebagian dari murid beliau gitu loh. Terus dengan mudahnya Satrio Piningit ini atas petunjuk Allah, ya kan, disembuhkan. Sebagian dari mereka itu yang jadi pengikut muridnya, bukan pengikut, muridnya sembuhkan. Setelah itu alhamdulillah mungkin banyak yang sembuh, ya, kemungkinan banyak yang sembuh. Setelah itu sembuh, oleh Satrio Piningit diajarkan tentang hak-hak, arti kehidupan, ya, diajarkan agama, ya, ibadahnya diajarkan demikian. Kan kalau nggak gitu kan zamannya, ya itu tadi yang saya sebutkan, zamannya kan zaman sekarang kan kalau nggak sakit kena gitu atau sakit apa, ya kan, bisa juga kan. Itu menurut saya menurut penilaian saya seperti itu. Sebagian dari murid-murid beliau ya seperti itu, mereka datang berobat dan oleh Satrio Piningit setelah sembuh oleh Satrio Piningit diberi pengarahan, ya kan, jalan gitu untuk dirinya itu, agar mengenal agamanya gitu.
Karena apa, Lur? Biasanya kalau seseorang kena hal yang semacam itu bisa juga bukan ujian, ya kan? Bisa juga apa ya? Bisa juga aduh, nggak enak ini rasanya kalau membeberkan eh, hal yang semacam ini. Ya bisa juga karena lantaran apalah, gitu aja ya kan. Soalnya menilai keburukan orang lain kan nggak boleh tuh, ya kan, dosa, ya kan. Sebagian dari mereka itu seperti itu dan menjadi salah satu murid Satrio Piningit, diberikan pengarahan, ya kan, diberikan ilmu seperti itu. Ya ilmunya itu tadi tentang arti kehidupan dan agama, pondasinya lah, membangun pondasi seperti itu. Setelah itu apa ya, terus kasih pondasi, ya kan, baru. Nah, jika ya itu tadi, jika engkau ingin dekat dengan Allah, maka Allah akan mengujimu seperti itu. Sekuat mana kamu dekat dengan Allah, ya kan? Sebagaimana engkau dekat dengan Allah, ya kan? Itu diuji oleh Allah. Sebagian dari murid beliau insya Allah seperti itu. Oleh Allah itu diuji loh, seperti itu. Kuat apa anda? Ya itu loh, kan mereka kan belum pernah atau belum menjalani ujian yang seperti itu. Jadi mereka ya sebagian ya juga nggak kuat menerima ujian seperti itu, ya kan. Ya terpentingin kan juga maklum hal itu, ya kan. Maka berpencarlah, bukan berpencar, apa ya, karena nggak kuat itu tadi ya nggak pernah lagi ke tempat Satrio Piningit seperti itu. Ya gimana lagi kan seperti itu, ya kan. Bahkan SP ini tahu, tapi tidak apa-apa, bagi beliau itu tidak apa-apa. Nanti itu tadi kalau sudah waktunya proses itu selesai, dengan sendirinya mereka yang bekas muridnya sang Satrio Piningit ini, ya kan, akan otomatis seolah-olah digiring kembali karena pondasinya itu loh, akan merasa ketarik ke beliau. Coba barangkali apa, coba aduh ya gimana lagi, saya bayangkan kalau saya muridnya ya gimana ya Lur ya. Waduh, saya juga ada tahu toh, ya kan, ciri-cirinya seperti apa. Terus apalagi tentang murid-murid beliau kan sudah, ya toh, dari mereka pun banyak yang nggak kuat seperti itu menghadapi ujian. Ya memang gimana lagi, ya kan ini kan yang diajarkan beliau kan tentang hak itu tadi, ya, kehidupan, arti kehidupan, agama, ya kan. Kalau dekat dengan Allah ya nggak mudah kan seperti itu, ujiannya banyak. Nah, mereka itu yang tidak tua, ya gimana lagi, ya seperti itu dibaiat tuh, insya Allah dibaiat seperti itu kan, sesuatu jalan, ya toh, atau kita lah salah satu contoh, ya kan, ingin menuju ke jalan Allah, ya kan, ingin menuju jalan hakikat itu tadi kan. Syariat kan mungkin kita kan sudah jalani sehari-hari, ya kan. Itu toh rekodnya, hakikatnya itu bagaimana. Sebelum mereka murid-muridnya beliau itu pastilah insya Allah itu kan kebanyakan itu sudah dibaiat seperti itu. Ya mungkin yang namanya dibaiat kan dibersihkan, ya kan, hatinya itu dibersihkan dari kotor-kotoran seperti itu, dibaiat lah itu tadi. Kalau sudah dibaiat, nah dengan mudah menerima seperti itu, dengan mudah menerima wejangan-wejangan yang diberikan oleh Satrio Piningit seperti itu kan. Sudah dibaiat, dasarnya hati itu sudah terbuka, kolbu itu sudah dibuka. Jadi setiap wejangan dari Satrio Piningit itu masuk langsung ke dalam hatinya seperti itu. Tapi itu tadi harus punya tameng seperti itu. Kalau sudah seperti itu ya salah satu contoh ya, sudah baik seperti itu, salah satunya jalan ya harus ke beliau terus, ya kan. Jangan melihat sesuatu atau yang asing bagi kita dan itu baik, semuanya baik seperti itu. Tapi ya itu tadi kan kalau kita berguru ke orang lain, ya ke tempat orang lain, ya berarti itu sudah nggak murni lagi, ya kan.
sudah nggak suci lagi, kan dibaiat oleh beliau, kan seperti itu. Kalau salah satu muridnya seperti itu, ya gimana lagi ya kan? Berarti ilmunya sudah nggak murni, sudah bukan laduni lagi, sudah bukan ilmu yang diajarkan di dunia, sudah bercampur dengan dunia, ya kan? Itu loh. Kalau kita sudah dibaiat oleh seseorang, ya kalau ingin berguru untuk menguangkan atau ingin menjadi atau masuk seperti menjadi seorang makrifat, itu sulit seperti itu. Jadi harus dibaiat ke satu orang, ya satu orang aja cukup seperti itu. Ini orang yang membaiat itu bukan sembarang orang seperti itu. Walaupun kiai ataupun habib belum tentu bisa membaiat. Soalnya di membaiat itu pilihan Allah yang bisa membaiat seperti itu. Karena membaiat itu pembaiatan itu ya, insya Allah itu jalan menuju ke Allah seperti itu. Jalan khusus lah seperti itu. Kalau seorang wali, nah itu baru bisa. Wali itu bisa, insya Allah bisa seperti itu. Terus ya gimana lagi ya kan, zamannya seperti sekarang ini banyak hujan dan godaan kan seperti itu. Ya itu yang saya sebutkan video yang kemarin, menjaga iman ini sangatlah berat seperti itu. Jaga iman kita sangat sulit, ya kan. Tapi ya gimana lagi, kita harus tetap berjuang, ya kan, harus kita lawan. Karena kita harus lawan terus, setan kan pasti kalah, ya kan. Lagu dari Romai Ramai, setan pasti kalah, dan seperti itu. Ada lagi apa? Ya itu tadi tentang murid-murid, sebenarnya banyak mungkin ada cerita, tapi itu tadi tak kuat seperti itu, nggak kuat urusan dunia seperti ini. Padahal kan ya gimana lagi lah. Soalnya kan kaget, yang dipelajari kan langsung dari atas ke bawah, kan seperti itu. Ini sudah balik ke Surabaya lagi kemarin, tadi malam kalau tidak salah, balik lagi ke Surabaya dan panas lagi. Dari habis panas dan dari dingin ke panas lagi. Lur, sampai di sini dulu, insya Allah nanti kita sambung lagi. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan seperti itu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih, dan bagi yang belum, monggo. Insya Allah kajian-kajian nanti akan lebih banyak tentang akhlak atau budi pekerti seperti itu. Tapi tetap kita tujuannya pembahasan ke Satropeli itu, ya kan. Oke lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.